Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di upacara pemberkatan pernikahan kudus kedua mempelai Andre Setiawan dan Vivi Lestari. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Di saat badai Bapak Ibu yang datang, terhormat, mari bersama-sama kita Kau sambut orang tua ada dari mempelai pria, Mr. Budi Sutrisno dan Mrs. Chongnia Sutrisno. sampai semua berakhir. Kemudian diikuti Kau oleh keluarga inti dari mempelai pria, Miss Felicia Setiawati dan Miss Fanny Setiawati. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Bapak Ibu, mari kita arahkan pandangan kita kepada mempelai pria. Kita berikan tepuk tangan Tiada yang meriah pernah untuk Andre Setiawan. sedetik pun ku berjalan sendirian. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu dalam hidupku. Janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersama-Mu. Dalam keraguanku, Kau takkan Mari bersama-sama kita sambut ibu dari mempelai wanita, Mrs. Betty. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. sampai semua terungkap. Kau takkan berubah. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Bapak Ibu, mari kita arahkan pandangan kita sekali lagi untuk mempelai Tiada wanita pernah Chong Prilly, Vivi sedetik Lestari, yang pada hari ini didampingi oleh sang ku ayahanda tercinta, berjalan Mr. Johan. sendirian. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersama-Mu. Bapak Johan yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya pagi hari ini, apakah Bapak dengan segenap hati menyerahkan Vivi untuk dipersunting oleh Andre? Oke, saya bersyukur dengan sepenuh hati menyerahkan diri kepada Andre. Puji Tuhan, silakan Pak, sambut mempelai. Bapak boleh Tiada ambil. pernah sedetik pun Kita tetap bangkit berdiri. kekuatan di dalam. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersama-Mu. Kehadiran-Mu bangkitkan iman.
hidupku sempurna bersamamu. Bapa, Engkaulah yang memulai pernikahan. Pernikahan bukan karena budaya, pernikahan bukan karena usaha manusia, tetapi karena kehendak-Mu. Demikian hari ini kalau Andre dan Vivi akan dipersatukan dalam nikah kudus ini, biar kiranya Engkau yang memimpinnya. Doa ini sederhana, Tuhan berkati firman-Mu juga yang akan kami dengar, nikmat bersama dengan kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, kedua mempelai, seluruh keluarga, semua undangan yang ada di tempat ini. Saudara, karena waktu kita memang terbatas, saya langsung saja bacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Hari ini kalau saya lihat Andre, saya kenal Andre ini mulai dari SMP ya mungkin Andre, SMP kelas 1 mungkin. Masih celana pendekan. Tapi hari ini sudah menikah. Ya puji Tuhan. Saudara, saya ingin menekankan bahwa marriage is God's idea, not man's. Banyak orang berpikir kalau pernikahan itu ya anak kita udah mulai gede, dewasa, berpacaran, siap untuk menikah, go. Tapi sebetulnya yang pertama kali menyelenggarakan pemberkatan nikah seperti ini adalah Tuhan. Siapa mempelainya? Adam dan Hawa. Siapa yang hadir dalam pernikahan itu? Ya para malaikat dan seluruh ciptaan yang lain, termasuk binatang-binatang yang dikasih nama sama Adam. Karena itu saya percaya bahwa pernikahan yang dilakukan dalam terang firman Tuhan akan menjadi sebuah era yang baru dalam kehidupan kita, yang totally akan merubah hidup kita. Ketika seseorang menikah, hidupnya tidak pernah sama lagi. Sama kayak sekarang ini kita ada di dunia disebut new normal. Jadi Andre akan mengalami dan Vivi akan mengalami 2 new normal. Yang pertama new normal COVID-19, yang kedua adalah new normal dalam pernikahan. Ya, ketika konseling saya bilang sama Andre, kamu mungkin pacaran, banyak orang ketika berpacaran berpikir bahwa dia sudah kenal betul pasangannya. Tapi nanti setelah menikah dia kaget. Ya, aku belum pernah lihat kamu. Kok kayak gini ya kamu? Belum pernah lihat. Tapi itulah kita. Manusia itu unik. Nah, karena itu hari ini kalau kita ada di tempat ini sekalipun dengan segala kesederhanaan, tidak seperti pemberkatan nikah sebelum COVID, tapi tidak jadi masalah. Karena yang penting bukan siapa yang datang, yang penting bukan acaranya, bukan berarti ini nggak penting, ya. Tapi yang terpenting adalah lihat ayat yang ke-18 itu berkata Tuhan Allah berfirman. Ya karena itu selalu tiap kali saya mulai dari bimbingan pranikah sampai dengan pemberkatan nikah, bahkan
ketika nanti mereka sudah menikah. Ya, ada pasangan-pasangan muda. Saya selalu mengingatkan bahwa kita harus memulai segala sesuatu, apalagi event penting seperti pernikahan ini bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin kalau salah satu nama Tuhan itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, the first and the last, the Alpha and the Omega. Itu enggak kebetulan. Kenapa? Karena kita perlu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan di dalam pernikahan ini bisa berabe, ya, apalagi menghadapi tantangan yang seperti ini. Tapi kalau kita awali bersama dengan Tuhan, is the Alpha, dia akan terus memimpin pernikahan itu, menyertai pernikahan itu. Maka pernikahan itu akan menjadi sebuah pernikahan yang bermakna, yang berbeda. Kenapa? Seperti doanya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Dalam kehidupan pernikahan kalian. Yaitu sebabnya tiap kali kalau saya memberikan selamat happy wedding anniversary, HWA, saya selalu berkata, new wine and kingdom marriage, anggur yang baru dan pernikahan kerajaan. Maka pernikahan kita bisa membuat orang lain iri ketika melihat. Kamu kok beda ya? Kok bisa ya? Apakah berarti kita ini nggak punya kelemahan, keterbatasan? Ada. Karena itu di ayat yang berikutnya, ayat 19 dan ayat yang ke-20, sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan Adam untuk masuk dalam pernikahan. Kenapa? Karena sebelum Tuhan membentuk Hawa, maka Tuhan memberi tugas kepada Adam. Untuk apa? Salah satu misalkan tugasnya adalah memberi nama kepada binatang. Ya, itu to stir up curiosity di dalam diri Adam. Karena binatang itu datangnya kan betina, jantan, betina, jantan, betina, jantan. Ketika Adam melihat dirinya, kalau kita perhatikan ayat yang ke-20, saya bacakan, saudara. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi, Alkitab berkata, baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi, ketika Adam melakukan tugasnya, Tuhan membangkitkan rasa ingin tahu di dalam diri Adam. Kita belajar apa dari sini? Dalam pernikahan, Andre harus selalu learn Vivi. Ya, pelajari Vivi. Vivi juga harus selalu belajar tentang Andre. Saya sampai hari ini terus mempelajari istri saya. Ya, kenapa? Supaya saya bisa menemukan sesuatu yang baru. Dan tentu saja fokus kita bukan yang negatif. Sayangnya dalam pernikahan, orang fokus kepada yang negatif dan bukan kepada yang positif. Kalau kita fokus kepada yang negatif, maka pernikahan kita negatif terus isinya. Negatif. Coba lihat ya saudara, seringkali perkataan kita gimana? Oh mesti kan, kamu tuh mesti gitu. Nah mesti, penekanan kata mestinya itu negatif, nggak positif. Tapi kalau kita menemukan kualitas positif, maka kita meng-create sebuah pola pikir yang positif, kemudian itu akan diikuti oleh sikap yang positif, yang ketiga perilaku yang positif, dan itu akan menciptakan sebuah pernikahan yang juga positif. Ya, ketika konseling tentunya Andre dan Vivi masih ingat kan, waktu mengisi formulir di lembaran pertama, ada satu pertanyaan di situ. Sebutkan 3 hal. Masih ingat, Tri? 3 hal yang apa? Yang disukai dari pasangan. Itu jangan cuma mandek di situ. Tiap hari mesti dicari. Apa ya? Vivi ini positifnya apa ya? Lebihnya dia apa? Ya, maka kamu akan tidak mudah tergoda dengan another Vivi. Demikian pula Vivi juga nggak akan mudah tergoda dengan another Andre. Kenapa seringkali orang memandang keluar? Karena dia berpikir yang di dalam ini sudah uzur, ya, sudah expired, wes wayahe golek sing nyar.
Karena dia nggak menemukan. Tapi kalau setiap hari kita menemukan kualitas positif dari pasangan kita mempelajari dia, ya, maka yang ketiga akan terjadi. Number 1, Christ. Number 2, curiosity. Yang ketiga ini namanya companionship. Knowing that you need one another. Kamu mesti tahu bahwa kamu perlu Vivi. Vivi juga harus tahu bahwa Vivi perlu Andre. Coba bisikkan dengan mesra di telinganya Vivi bilang, I need you. Ya, Vivi sekarang ngomong sama Andre bilang, I need you too. Sekarang kamu berdua nyanyi, when I need you. But now don't close your eyes ya. Open your eyes and open your mind, open your ear. Ya, Alkitab bilang manusia itu membuat Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, mengambil rusuk, membangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adam itu tadinya komplit, one package. Tapi Tuhan bilang nggak baik. Kenapa? Karena yang di dalamnya itu harus dikeluarkan. Supaya apa? Supaya jadi komplit. Ya, makanya kadang-kadang ada lagu cinta dibilang I'm complete because of you. Ya, aku ini jadi komplit karena kamu. Istri saya tuh Alkitab bilang penolong yang sepadan. Vivi penolong yang sepadan. Ya, nah memang wanita diciptakan dari bahan baku yang lebih bagus dari pria. Pria diciptakan dari debu tanah. Wanita diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Ya. Makanya wanita jadi penolong karena memang tulang lebih keras. Tulang beneran, bukan tulang orang Batak ya. Kalau tulang orang Batak itu om. Tulang beneran. Itu lebih strong, bahan baku lebih bagus. Ya. Dan menurut penelitian, memang wanita lebih kuat di dalam menahan rasa nyeri dibandingkan pria. Makanya Tuhan pilih wanita untuk melahirkan. Coba kamu pegang dadamu, terima kasih Tuhan. Kalau kamu yang melahirkan. Tapi kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ada hal-hal yang merupakan kelebihan seorang pria. Sebab itu saya mau ngomong sama kalian khususnya. Jangan berhenti belajar. Ya. Baca buku, ikut seminar, belajar dari orang-orang yang lebih senior dari kita. Saya beberapa kali mengajak pasangan-pasangan yang lebih dewasa dari kami. Ya. Saya dikaruniai anak dua-duanya cowok. Ya. Itu salah satunya yang main gitar itu. Adiknya di rumah. Dan ada satu hamba Tuhan di Surabaya ini yang persis kayak kita, anaknya dua-duanya juga cowok. Saya ajak mereka untuk dinner, murah cuman bayarin dinner. Untuk apa? Saya belajar dari mereka, karena anak-anaknya berhasil. Pak Dr. Paulus Raharjo, saya bilang, kok Paulus, cerita ya apa? Ajarono aku. Nah itu belajar dari yang lebih senior. Ya. Lalu kemudian, companionship. Yang berikutnya ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Pengakuan Adam tentang Hawa itu adalah ucapan syukur. Bagi dia, Hawa itu jadi semacam hadiah, gift. Dalam bahasa aslinya gift itu disebut charis. Ya, charis itu karunia. Vivi diberikan kepada kamu as a gift. Alkitab bilang pria yang mendapatkan istri itu mendapatkan anugerah. Tapi demikian pula sebaliknya. Karena itu saya berdoa supaya kamu growing in love setiap hari. Kalau orang percaya itu bukan falling in love, tapi growing in love. Kalau falling itu sakit.
Kan ndak kaono wong ceblok iku enak, betul nggak? Ya, ndak ada orang kepleset jatuh habis itu dia bangun, seger, udah lama nggak jatuh. Begitu bangun dia bilang, aduh, loro kabeh. That's why we have to grow in love. Ya, dan mencintai dan mengasihi itu harus dikerjakan dan harus diusahakan. Seorang ahli neuroscience menemukan bahwa ketika satu pasangan itu kemudian mulai dari mata turun ke hati, maka otaknya menciptakan atau menghasilkan hormon. Dan hormon inilah yang kemudian membuat kita itu tergila-gila. Ya, tergila-gila. Waduh, pingin ketemu, wah, gebu-gebu, wah. Tapi ternyata hormon itu dihasilkan hanya satu jangka waktu tertentu. Normally, hormon itu dihasilkan kurang lebih paling lama 5 tahun. Selama jangka waktu 5 tahun. Ya, makanya seringkali kalau sudah pacaran 2 tahun atau 3 tahun, menikah sisa berapa tahun? Kalau sisa 2 tahun. 2 tahun masih orang bilang, wah manten baru masih hot-hotnya. Oh berarti kalau manten lama nggak hot sama sekali. Makanya saya diajarin Pak Arifin. Apa bedanya pernikahan Kristen sama bukan, Den? Saya jawabnya, kalau Kristen itu dalam Tuhan, Pak. Kalau yang enggak itu di luar Tuhan. Jawab yang praktis saja. Itu kan teologis, yang praktis. Oh kalau Kristen itu takut akan Tuhan, Pak, jaga pernikahannya, enggak aneh-aneh. Kalau yang di luar, ya yang belum, bukan itu jawabannya. Daripada lama saya bilang, saya enggak tahu, Pak. Kasih tahu saya, tell me ya. Dia bilang, kalau yang di luar itu, we date to marry. Kita pacaran untuk menikah. Kalau yang dalam Tuhan, we marry today. Kita menikah untuk pacaran. Jadi, please, kamu nanti kalau ketemu orang jangan bilang, ini bekas pacar saya. Semua yang bekas itu nggak enak. Makanya kita suka sashimi, tapi kita tidak suka sisami, ya, karena itu bekas. Yang terakhir, number 1 tadi apa? Masih ingat nggak? Christ. Oke ya. Nomor 2 apa, Dre? Curiosity. Nomor 3, companion. Nomor 4 tadi apa? Charis. Charis itu gift. Yang terakhir adalah covenant. 5C. Ya. Ayat 24 dan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, one flesh. Nanti sebentar lagi kalian akan mengucapkan marriage covenant, janji pernikahan. Lihat di tempat nanti kalian berlutut itu ada benang, bukan benang, yaitu kain berwarna merah. Itu bukan untuk supaya itu bagiannya Andre, itu bagiannya Vivi jelas dipisah. Itu untuk dekorasi supaya kelihatannya baik. Kalau putih semua kan polos gitu nggak enak. Itu simbol sebetulnya. Itu lambang daripada apa? Blood. Covenant, berit dalam bahasa Ibrani. Tidak pernah dibuat tanpa darah. Jadi berit itu apa? Berit itu perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Dan yang bisa membatalkan dan memutuskan berit itu cuma satu. Namanya maut. Dan itu nanti Andre dan Vivi akan mengucapkan janji nikah. Ya, saya menerima bla 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 bla. Lalu diakhiri dengan sampai maut memisahkan kita. Baru-baru ini saya ditelepon oleh seorang bapak yang sudah menikah 20 tahun. Dan dia bertanya, Pak Daniel, kalau perceraian itu menurut
gereja bagaimana? Saya jawabnya simpel aja. Saya niru Tuhan Yesus, ada tertulis. Bukan berarti dia setan, enggak. Ya. Saya bilang ada tertulis, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kalau Bapak enggak menyerah, saya akan dampingi Bapak sampai Tuhan memulihkan pernikahan Bapak. Saya akan berdoa untuk Bapak sampai semuanya bisa jadi baik. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah kerjakan, dan Tuhan sudah nyatakan bagi Andre dan bagi Vivi dan bagi keluarga mereka berdua dan bagi kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan, biar kiranya apa yang Tuhan sudah persatukan ini Tuhan terus menyertai, dan biar kiranya firman kebenaran bukan hanya Andre dan Vivi, tapi untuk semua kami yang ada di tempat ini. Tuhan pimpin terus akan pemberkatan ini, dan kami berdoa kehadiran nyata di tengah-tengah dalam nama Yesus. Amin. Silakan bangkit berdiri. Andre dan Vivi berhadap-hadapan. Saudara, mereka akan mengucapkan janji nikah, dan kemudian setelah itu nanti dimulai dari Andre dulu. Andre akan menaruh cincin ini ke jari manis daripada Vivi. Terserah mau tangan kanan atau tangan kiri. Ya, kalau orang Indonesia biasanya tangan kanan. Kalau bule biasanya tangan kiri, nggak jadi masalah. Ya, tapi saya mau mendoakan dulu. Kita doakan. Tuhan, ini tanda, biar ini menjadi token of love. Dan ini menjadi tanda Tuhan yang selalu mengingatkan Andre dan Vivi akan janji setia mereka sampai maut memisahkan dalam nama Yesus. Amin. Andre, silakan mengucapkan janji. Hafal ya. Good. Silakan. Oh iya. Tatap matanya. Ya. Saya Andre Setiawan, menerima engkau Chong Fei Li alias Vivi Lestari untuk menjadi istriku. Dan aku berjanji akan mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita. Sesuai dengan hukum suci dari Allah. Dan saya juga berjanji untuk mencintaimu apa adanya dan sampai seterusnya, baik sakit maupun sehat, suka maupun duka, kaya ataupun miskin. Dan saya juga berjanji untuk bertanggung jawab dan mengasihi anak-anak yang dilahirkan dan merawatnya serta membimbing mereka pada satu kebenaran Injil, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Dan saya juga berjanji untuk membantu masak, makan makanan yang enak. Dan saya juga berjanji cuci gelas-gelas kalau temanku datang ke rumah. Demikian janji kesetiaan saya padamu. Vivi menerima janji ini? Saya menerima. Silakan. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong, saudara. Ini diameternya beda jauh. Silakan, Vi. Ucapkan dulu ya. Saya Chong Fei Li, menerima engkau Andre Setiawan, dan berjanji untuk tunduk dan menghormati engkau sebagai suamiku seumur hidupku, seperti jemaat menghormati Kristus. Dan hanya kematian yang dapat memisahkan kita sesuai dengan hukum yang suci dari Allah. Saya menerima engkau Andre Setiawan sebagai suamiku dalam segala hal, dalam kelimpahan maupun kekurangan, susah maupun senang, dan sakit maupun sehat.
Saya juga berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang saya lahirkan dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka mengenal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian saya menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Andre menerima janji yang diucapkan? Menerima. Puji Tuhan. Silakan cincin boleh ditaruh. Tepuk tangan, saudara. It's okay ya. Kita akan masuk dalam perjamuan seperti yang saya katakan tadi. This is covenant. Ya, ini adalah merupakan simbol bagaimana Tuhan Yesus mati bagi mempelainya untuk memperoleh. Kiranya kesetiaan yang sama boleh ada pada kalian. Kita berdoa. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalam. Ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini, kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berhadapan-hadapan. Boleh ambil. Ya. Angkat roti. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama. Satu cawan untuk kalian berdua. Beri dulu. Setelah itu nanti serahkan. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk memperingati akan kematian. Karena itu bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama. Silakan berlutut, berhadapan-hadapan dengan dari sini. Oke. Angkat kedua tangan saudara, arahkan ke depan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati Andre dan Vivi. Dan biar kiranya embun dari surga, bahkan dirus hujan, tanah yang subur di bumi, berkat di atas, di daratan, dari bawah, bahkan berkat dari seberang benua ini boleh datang dalam kehidupannya. Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Kasih karunia, kemurahan, anugerah, penyertaan, perlindungan, kekuatan yang daripada Tuhan boleh ada di dalam kehidupannya. Apa yang dikerjakannya sekali lagi dibuat Tuhan berhasil. Hidupnya menjadi berkat dan signifikan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang sekali lagi menyertai senantiasa dan merancang masa depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan saudara. Berhadapan-hadapan Andre. Oke. Kamu boleh membuka cadar itu perlahan-lahan. And then you may kiss your bride. Bentar, kita ulangi boleh ya, supaya ya kita hitung 3 kali lalu kita tepuk tangan.
sampai tepuk tangannya selesai, ciumannya nggak boleh selesai. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay. Iya. Tuhan memberkati. Menghadap ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memperkenalkan manten baru, keluarga baru di tengah-tengah kita, yaitu Bapak dan Ibu Andre. Tuhan memberkati. Yes, silakan. Mei, terima kasih sudah membesarkan Andre. Dari kecil sampai Andre sebesar ini. Terima kasih atas cinta dan inspirasi serta teladan yang sudah kalian berikan buat Andre. Izinkan Andre di hari ini mengucapkan terima kasih dan menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Di mana hari ini Mami dan Papi sudah selesai melakukan tugas utama. Mendidik dan membina Andre jadi seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga yang baru. Saya juga memohon izin, meminta doa restu agar setiap perjalanan dari kami bisa terus dibimbing, terus dibina, sehingga kami bisa menularkan hal-hal positif kepada anak-anak kami ke depan. Oleh karena itu, Andre mewakili Vivi mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Papa, Mama, terima kasih sudah membesarkan Vivi sampai hari ini dan penuh kasih sayang dan kerja keras. Vivi sudah menjadi istri dari Andre, tapi Vivi tetap anak-anak kalian dan Vivi tetap perlu bimbingan kalian. Terima kasih buat semuanya Papa, Mama. Tuhan selalu memberkati kita.
Sekali lagi saya nggak bisa membayangkan hari ini Andre menikah. Tapi jangan sedih ya Andre, sekalipun ini yang hadir cuman keluarga, tapi aku percaya ruangan ini penuh malaikat. Amin. Tepuk tangan dong saudara, haleluya. Nah, atas nama gereja, Andre melayani sudah mulai dari kecil sampai besar begini, masih tetap melayani. Dan Tuhan kasih hadiah Vivi ya, atas nama Gereja Betel Indonesia Rock Surabaya. Dan juga tempat di mana kamu melayani, Kingdom Generation Community Surabaya. Andre, hadiah ini kamu sudah pasti tahu apa ya, ini Alkitab dan surat-surat. Selamat ya, selamat. Itu Alkitab, kenapa cuma satu untuk dibaca berdua? Mulailah dari kitab Mazmur. Karena Mazmur itu berbicara tentang cinta kita sama Tuhan dan Tuhan terhadap kita. Dan saya berdoa itu membangun you grow in love sama Vivi. Tuhan memberkati. Persilahkan untuk Pak Daniel untuk menutup kita. Bless the Bangkit berdiri sama-sama. Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pemberkatan nikah kudus ini. Kami percaya Tuhan, bukan hanya kami bersuka cita, tapi Tuhan juga senang dengan semuanya ini. Dan betul-betul biar kiranya berkat terbaik dari kerajaan surga, berkat yang membawa, menuntun, menyertai, memimpin, khususnya untuk Andre dan Vivi. Hidup mereka berjalan from grace to grace, from faith to faith, from strength to strength, from victory to victory, and even from glory to glory. Berkat yang daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.